Gila guys, gak nyangka akhirnya musim ini tim saya kembali lolos ke babak final setelah di musim sebelumnya tim saya tumbang menghadapi salah satu tim kuat asal Yunani, yaitu Sparta United dengan skor tipis 1-0. Dan musim ini kita kembali lolos ke babak final setelah menyingkirkan Fenerbahce, tim asal Turki, dengan agregat telak 14-1. Dan di babak final kita akan menghadapi LBFC, tim asal Italia, yang sukses mengalahkan tim lawan di babak semifinal dengan agregat 4-1. Tentu jika dilihat dari segi kualitas mutu keseluruhan, tim asal Italia ini agak sedikit diunggulkan. Tapi tentu dengan taktik, strategi, dan persiapan yang tepat, kita masih punya kans untuk bisa mengalahkan tim lawan. Tapi tentu kita tidak boleh terlalu percaya diri, karena bisa jadi meskipun tim lawan punya kekuatan yang mungkin agak kurang maksimal karena ada salah satu pemain mereka yang diganjar kartu merah di laga sebelumnya dan nggak bisa main di final, kita harus tetap waspada karena bisa jadi mereka justru yang bisa mengalahkan tim kita di babak final seperti di musim sebelumnya guys. Untuk itu hari ini saya akan berbagi pengalaman gimana cara saya mempersiapkan tim agar kita bisa main bagus. Untuk taktik nanti kita bakal bahas juga, tapi yang paling penting selain dari taktik, strategi maupun formasi, yaitu latihan tim. Karena kalau kita tidak melatih tim kita sama sekali, apalagi ini adalah laga penting, laga yang sangat krusial menghadapi lawan asal Italia di babak final cup nanti, tentu kemungkinan tim kita menang itu jadi lebih sulit guys. Kans kita kalah justru bisa jadi jauh lebih besar daripada kita meraih kemenangan. Nah, berhubung hari ini tim kita akan menghadapi lawan yang cukup tangguh, jadi kita akan ningkatin form latihannya sampai lumayan tinggi. Tapi sebelum kita meningkatkan form latihan, ada baiknya kita lihat dulu, kita cek dulu untuk tim play yang kita punya guys. Kita lihat dulu mana nih yang paling banyak, yaitu tim play untuk menyerang, bertahan, penguasaan maupun kondisi. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan saya sudah mengumpulkan banyak tim play atau buku strategi yang sudah saya kumpulkan sejak klub ini didirikan. Jadi di sini kita punya tim play menyerang atau buku strategi menyerang, kemudian ada juga yang kombinasi ya. Lalu untuk bertahan ini ada lumayan banyak sih, ada 3 biji, plus ada juga yang dimix sama penguasaan. Dan untuk penguasaan juga ada lumayan banyak. Jadi untuk tim play menyerang saya rasa mungkin cukup di angka 14. Nah, untuk kondisi juga ada lumayan banyak. Tapi di sini ada juga nih tim play yang ultimate guys, auto win katanya. Ini dipakai nggak kira-kira ya? Saya rasa dipakai lah, soalnya kan musim lalu kita gagal ya. Jadi musim ini kita harus benar-benar memaksimalkan peluang kita untuk bisa meraih gelar juara cup musim ini guys. Karena musim lalu kita gagal, jadi kita harus memaksimalkan peluang ini sebaik mungkin. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk kita menggunakan team play, ultimate maupun export. Oke, kali ini kita bakal menggunakan team play atau buku strategi yang ultimate. Isinya di sini ada form latihan menyerang kali 280 dan form latihan kondisi kali 60. Oke, kita bakal tingkatin form latihan menyerang lebih tinggi. Mungkin di angka 18 cukup kali ya. 18. Lalu untuk penguasaan kita tingkatkan ke 14, bertahan 14. Oke. Dan untuk kondisi juga 14. Jadi yang paling tinggi itu form latihan menyerang guys, biar lebih efektif, biar lebih tajam, dan biar lebih jos. Ya, kita tingkatkan form latihannya sesuai buku strategi yang kita miliki. Tapi perlu diingat, kalau misalkan kalian tidak memiliki cukup banyak buku strategi, usahain kalian jangan meningkatkan form latihannya terlalu tinggi, karena jadi beban juga buat kita guys. Karena untuk ningkatin form latihan sampai tinggi di angka 18 atau bahkan sampai maksimal di angka 20 itu susah banget kalau kalian nggak punya buku strategi ya guys ya. Jadi usahakan sebelum ningkatin form latihan, kalian lihat dulu buku strategi mana yang kalian punya, terutama yang export dan juga yang ultimate. Jadi kalau misalkan kalian dapat buku strategi export atau ultimate secara gratis, jangan langsung dipakai. Lebih baik simpan dulu buku strateginya untuk laga-laga penting, khususnya untuk menghadapi lawan-lawan yang kuat atau ketika kita menghadapi lawan yang sulit di babak final seperti ini guys. Dan pada sesi latihan yang pertama di sini saya akan latih semua pemain ya guys ya. Kita bakal latih semua pemain, kemudian kita akan menggunakan buku strategi yang ultimate ini guys. Ya, di sini untuk slotnya, untuk bar form latihannya langsung maksimal, ada 6 bar total guys. Nah yang kedua, biar lebih cepat, kita bakal menggunakan buku strategi Escape Zone. Gimana bahasa Inggrisnya bodo amat.
Oke, dan satu lagi kita akan menggunakan buku strategi expert lagi, yaitu Defense Program. Oke, Defense Program. Nah, cukup 3 bar doang. Cukup 3 bar. Nah, cukup 3 slot latihan aja, barnya udah penuh, guys. Nah, untuk kombinasinya kali ini kita bakal gunakan drill latihan fisik dan mental, guys. Terutama untuk pemanasan ya, guys ya, biar nanti pemainnya nggak kram. Sebenarnya nggak usah pakai drill latihan pemanasan atau drill latihan lain juga nggak apa-apa. Tapi ya biar seru-seruan aja lah. Kita pakai drill latihan pemanasan, kemudian diakhiri dengan drill latihan peregangan. Oke, kondisi pemain akan minus 8,92% per sesi latihan. Lalu klik konfirmasi, dan seperti biasa agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa gunakan 2 kali bonus latihan dengan menonton iklan singkat di sini. Oke, sesi latihan dimulai. Kita lihat akankah form latihannya langsung meningkat maksimal, dan ternyata benar saja, guys. Form latihannya langsung meningkat maksimal, tapi sayang sekali tadi ada bonus kali 2 ya, yang harusnya bisa ningkatin form latihan penguasaan sampai 16. Tapi yaudahlah, nggak apa-apa. Dan selanjutnya, biar makin mantep, biar makin gokil, kita bakal tingkatin dulu form latihan penguasaan atau bertahan ya. Bentar, kita cek lagi, guys. Kita cek lagi, karena baru melakukan satu sesi latihan aja udah maksimal, guys, form latihannya, guys. Oke, kita bakal gunakan buku strategi penguasaan. Ya, di sini total ada 6 biji lagi, ada 6 buku strategi lagi. Jadi kita bakal gunakan aja dan kita bakal tingkatin ke angka 16. Saya rasa cukup kali ya. Bentar. Untuk buku strategi kondisi ada berapa? 1, 2, 3. Oke, ada 3. Lumayan sih. Bertahan ada 2, 3. Saya rasa penguasaan kita up sampai tinggi aja lah. Penguasaan kita up sampai tinggi ya, guys ya. Kita buat sampai 18 kayak gini, guys. Oke, penguasaan dan juga serangan. Karena untuk serangan sendiri buku strateginya tinggal 1 untuk buku strategi expert. Jadi sayang banget kalau misalkan dia dipakai pun ke 20 bakal nggak maksimal, guys. Jadi lebih baik kita gunakan buku strategi lain untuk tingkatin form latihan penguasaan. Nah, pada sesi latihan yang kedua, kali ini saya tidak akan melibatkan pemain inti, guys. Melainkan hanya akan melatih minimal 4 pemain cadangan atau 4 gelandang cadangan. Soalnya kalau kurang dari itu, form latihannya nggak bakal naik, guys. Nah, sekarang 4 pemain sudah terpilih. Kita bakal gunakan buku strategi expert kali 76 biar lebih cepat. Nah, yang kedua, kita akan gunakan buku strategi starter ya untuk penguasaan kali 16. Oke, 2 biji biar cepat, guys. Kemudian kita bakal kombinasi dengan drill latihan penguasaan bola. Kita bakal gunakan yang medium, kemudian medium dan juga hard. Oke. Kondisi pemain akan minus 10,2% per sesi latihan. Bar penguasaan udah penuh. Klik konfirmasi. Seperti biasa, agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa gunakan 2 kali bonus latihan dengan menonton iklan singkat di sini. Oke, sesi latihan dimulai dan mari kita lihat akankah form latihan penguasaan penuh. Ternyata sedikit lagi masih nanggung, masih belum maksimal, guys. Kita bakal ulangi sesi latihan ini 1 kali lagi, tapi kali ini kita tidak akan menggunakan buku strategi yang expert, guys. Sayang banget soalnya. Kita bakal gunakan buku strategi yang standar aja ya, guys ya. Untuk transisi kontrolnya ini kita ganti aja pakai bal sirkulasi biar lebih cepat. Ya, meskipun kita punya banyak, tapi ada baiknya kalau buku strateginya itu tetap disimpan buat laga-laga selanjutnya, buat musim ini ketika menghadapi tim kuat di liga atau nanti ketika menghadapi tim kuat di Liga Champion. Oke, kita ulangi lagi sesi latihannya menggunakan 2 kali bonus latihan di sini. Oke. Sekarang kita lihat form latihan penguasaan sudah maksimal di angka 18. Serangan 18, bertahan 14, dan kondisi 14. Ya, kondisi pemain inti pun masih cukup bugar dan kita tinggal menunggu beberapa jam lagi sampai kondisi pemain kita pulih di angka 100%-an, guys.
masih ada waktu untuk kita untuk memantau lawan yang bakal kita hadapi di babak final cup nanti ya guys ya. Kita bakal menghadapi tim yang cukup kuat malam ini, yaitu LBFC, tim asal Italia. Nah, untuk proses latihannya udah beres, persiapannya udah bagus banget. Nanti setelah menghadapi lawan di kompetisi liga, kita bakal pulihkan lagi kondisinya. Dan sekarang moral pemain juga udah on fire. Ini udah keren banget. Selanjutnya kita akan lihat dulu untuk drop ball yang kita dapatkan guys. Oke, dapat epic, lumayan banget epic. Kita bisa tingkatin juga tiernya guys. Waduh, mantap bener guys. Oke, kita up dulu salah satu pemain andalan saya guys. Kira-kira siapa ya? Michael Dario kali ya. Michael Dario performanya bagus juga ini guys. Michael Dario. Lalu ada siapa lagi? Cristiano Sutarno. Sutarno juga lumayan sih, Sutarno. Tapi saya rasa kita kasih buat si Michael Dario aja lah. Si Dario bakal kita up tiernya dari Elite ke Stellar. Oke, dengan biaya 50 poin Stellar, langsung aja kita up. Wih, mantap. Plus peningkat atribut 50 guys. Wih, sekarang atributnya makin mateng. Michael Dario bakal jadi pemain yang luar biasa di sisi sebelah kanan lini serang kita guys. Semoga kali ini kita bisa meraih gelar juara. Tidak seperti di musim sebelumnya ketika kita kalah tipis menghadapi tim asal Yunani guys. Iya, itu dia guys. Dan tadi saya lupa, kalau harus ya saya ngejelasin dulu buat teman-teman yang nggak punya buku strategi, kalian bisa klaim di sini. Tapi ya saya rasa teman-teman udah tahu kali ya. Nah, itu guys persiapan kita. Nah, untuk taktiknya sendiri kita akan gunakan taktik 4-2-3-1 yang udah sering banget saya bahas, tapi barangkali ada yang belum tahu taktiknya, ada yang belum tahu formasinya, dan kalian baru nonton video ini. Kita lihat taktik yang bakal saya gunakan di babak final malam ini, yaitu taktik strategi dan formasi 4-2-3-1 yang tadi saya bilang seperti taktiknya Mikel Arteta. Bedanya kali ini kita akan menggunakan taktik menyerang guys. Jadi kalau misalkan Arteta itu pakai taktik bertahan atau gigih bertahan, mungkin kalau di game Top 11 ya mereka dikepung habis-habisan dan mengandalkan serangan balik cepat. Kali ini berbeda, kita akan fokus untuk tetap menyerang. Karena kalau misalkan kita bertahan tapi kita nggak punya pemain bertahan dengan skill yang cukup bagus, tentu hal ini akan sangat teramat beresiko untuk lini pertahanan tim kita guys. Jadi lebih baik kita gunakan strategi menyerang karena kita sudah punya penyerang-penyerang yang lumayan bagus. Nah, untuk taktik dengan mentality menyerang, kemudian untuk fokus passingnya dari sayap kanan seperti yang teman-teman lihat di sini, kita punya si Dario yang memiliki skill dan juga atribut yang sangat mumpuni untuk penyerang sayap kanan ini. Kemudian untuk passing style-nya long ya. Di sini kita bakal mengandalkan Danang Regista untuk memberikan umpan-umpan manis untuk striker kita ataupun untuk penyerang-penyerang sayap kita ataupun untuk penyerang tengah kita guys. Jadi si Regista ini ketika ditempatkan di posisi DMC, dia bakal sering ngasih long pass yang sangat akurat guys. Kalau kalian punya Regista tempatin di posisi DMC, itu bakal jadi jauh lebih efektif lagi. Apalagi kalau kalian punya striker dengan penempatan posisi yang bagus, udah pasti serangan yang kalian lakukan dari belakang itu bakal jadi jauh lebih efektif. Nah, untuk serangan balik off atau non aktif atau modern guys, tujuannya jelas, yaitu agar tim kita itu tidak terburu-buru dan tidak terburu-buru untuk bisa menekan lawan ya guys ya. Jadi kalau misalkan dapat bola, kalau pakai serangan balik kan langsung melakukan serangan cepat gitu. Nah, kalau ini kita nggak tergesa-gesa, jadi kita nunggu momentum, baru kalau misalkan ada peluang eksekusi guys gitu. Nah, untuk gaya tekanan kita pakai rendah aja guys, soalnya kalau misalkan kita pakai gaya tekanan tinggi sejak menit awal, pemain-pemain kita bakal mudah lelah. Untuk tackling style-nya atau untuk gaya tackle-nya itu juga pakai mudah aja, soalnya kalau pakai gaya tekanan normal atau tinggi itu bisa bikin pemain kita melakukan pelanggaran yang nggak diperlukan. Apalagi di babak final kita harus hati-hati, soalnya lawan punya striker yang memiliki finishing yang bagus banget guys. Jadi ya kita harus hati-hati, jangan sampai tim kita melakukan pelanggaran yang nggak diperlukan di dekat kotak penalti guys, karena tendangan bebas yang mereka dapatkan bisa jadi berbuah gol.
Kemudian untuk marking style-nya kita pakai jurnal. Sebenarnya akan lebih bagus pakai man to man, tapi tentu seperti yang kita bahas di awal, kalau misalkan lini pertahanan tim kita tidak memiliki skill bertahan yang cukup bagus, hal ini bisa sangat beresiko. Apalagi kalau misalkan lawan punya skill menyerang yang bagus banget, punya penempatan posisi, kemudian sundulan untuk seorang striker dan juga kekuatan yang lebih baik. Ketika kita menggunakan gaya penjagaan 1 lawan 1, hal ini bisa sangat beresiko karena striker lawan bisa dengan mudah melewati back kita guys, atau melewati pemain-pemain kita ya guys ya. Jadi kita gunakan jurnal aja biar ketika mereka dapat bola, pemain kita bakal langsung mengepung pemain-pemain tersebut guys, bakal menutup ruang gerak pemain yang membawa bola gitu guys. Nah, untuk jebakan offset aktif ya guys ya, atau on, ini bisa disesuaikan juga. Kalau misalkan kalian pakai bertahan, lebih baik untuk jebakan offsetnya mati, kemudian kalau misalkan kalian pakai nyerang, jebakan offsetnya nyala gitu guys. Nah, untuk penendang bebas, penendang penalti dan juga kapten, di sini saya menempatkan si Michael Darius sebagai penendang sudut. Alasannya kenapa? Karena dia memiliki atribut passing dan juga crossing yang cukup tinggi dibandingkan dengan pemain-pemain lain di sisi kanan, guys. Lalu di sisi sebelah kiri, di sini saya menempatkan si Mang Saeb. Dia juga punya skill yang luar biasa bagus untuk seorang inside forward, passingnya di angka 227 dan juga agak sedikit kreatif daripada si Michael Dario tadi, guys. Lalu untuk penendang bebas, di sini kita menempatkan si Tahir Al-Fatih ya. Ini namanya sama seperti anak saya, udah saya ubah sih ya. Di sini kita menempatkan si Tahir Al-Fatih yang punya finishing di angka 365, kemudian tembakannya juga bagus, dia juga punya kekuatan yang baik, penempatan posisinya juga oke. Tapi sayang memang dia agak sedikit kurang kreatif aja guys. Jadi kadang-kadang ya tahu sendiri lah, kalau misalkan pemain kurang kreatif, jadi susah guys. Susah diprediksi. Nah, dia juga jadi penendang penalti juga karena memang dia punya tembakan yang bagus, finishingnya juga oke. Nah, seperti itu guys. Lalu untuk sang kapten kita tempatkan Michael Darjo yang udah lebih dulu bermain untuk FC Buteng guys. Kemudian untuk keempat penendang penalti sebenarnya bisa kita tambah, bisa juga enggak, tapi lebih baik kalian tambahkan kalau misalkan kalian punya pemain-pemain yang udah terbukti sering cetak gol dari titik putih. Nah, di sini saya menempatkan Al-Fatih sebagai penendang penalti pertama, kemudian kita juga bisa menempatkan pemain-pemain lainnya guys. Sebagai contoh kita tempatkan Cristiano Sutarno jadi penendang penalti kedua, kemudian saya penendang penalti ketiga, Mang Dirman ya jadi penendang penalti keempat, dan Sudario jadi penendang penalti kelima. Nah, itu dia guys. Dan pastikan untuk penendang penalti kelima kalian tempatin pemain yang benar-benar udah terbukti membawa tim kalian bermain bagus. Dan di sini si Dario ini memang udah terbukti main bagus untuk tim saya, bahkan dalam beberapa pertandingan musim ini atau lebih dari 20 pertandingan belum sekalipun dia dapat kartu kuning ataupun kartu merah guys. Jadi itu alasan kenapa saya menempatkan si Dario ini jadi kapten sekaligus jadi penendang penalti terakhir, karena saya percaya pemain ini bakal memberikan kontribusi yang bagus banget untuk tim kita musim ini. Oke, jadi itu dia pembahasan kita kali ini mengenai persiapan sebelum babak final Cup musim ini guys. Semoga pembahasannya bermanfaat, dan saya harap buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai, semoga tim kalian bisa meraih gelar juara musim ini. Dan buat teman-teman yang gagal, tetap semangat, pencapaian kalian udah hebat, semoga musim depan giliran tim kalian yang sukses meraih gelar juara. So, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Jangan lupa jika dirasa pembahasannya bermanfaat, kalian bisa bantu saya dengan cara itu like maupun subscribe, dan kalian juga bisa nyertain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Gimana pencapaian tim kalian, gimana serunya perjalanan tim kalian musim ini di kolom komentar video ini guys. Terima kasih juga buat membership NTV Repon. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam TV Repon Indonesia.